Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Satu hal yang sering dilupakan oleh manusia adalah bahwa kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, ujian-ujian, cobaan-cobaan itu selalu difokuskan kepada para orang yang sedang berbuat baik, orang sedang berbuat amal untuk kemaslahatan umat, untuk dirinya, untuk kedekatannya kepada Allah. Padahal kesulitan itu juga menimpa kepada orang-orang yang menentang jalan yang baik itu, jalan yang lurus itu. Jalan para nabi itu juga memiliki jalan kesulitan. Cuman karena kita fokusnya kepada kebaikan saja, kepada kebenaran saja, jadi kita hanya melihat, ternyata begitu ya cobaan para nabi, begitu menyedihkan, sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita sakitkan pada saat ini itu tidak ada apa-apanya, tidak ada sejuk kukunya dengan kesedihan mereka, dengan kesukaran mereka, dengan kesulitan mereka. Namun jangan lupa, musuh-musuh para nabi itu juga memiliki kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Bagaimana tidak Abu Lahab yang harusnya dihormati karena menjadi menantunya Abu Sufyan sebagai kepala mafia pada masa itu, ketuanya para berhala yang melindungi agama-agama yang mau menyembah berhala, mau Nasrani, mau Majusi, mau apa, bebas berdakwah di situ. Tapi ingat, tetap yang harus dihormati adalah berhala-berhala kaum jahiliyah Arab yang 360 itu, karena itu nenek moyang mereka katanya. Dan ironisnya, dalam wujud-wujud malaikat itu, namun kelakuannya itu iblis laknatullah. Sama seperti kaum Majusi, pengorbanan perempuan yang dibakar, terus kaum Nasrani yang menuhankan Yesus, lalu kaum Bani Israel yang begitu banyak. Seperti sampai detik ini juga sistem ribanya tidak pernah kelar-kelar untuk menggerogoti kemanusiaan manusia. Kesulitan-kesulitan itu juga mereka hadapi untuk menghadapi Rasulullah. Cuman bedanya kesulitan mereka itu kesulitan yang hampa, kesulitan yang kalau peluru tuh ibarat peluru kosong, ditembak tidak ada isinya. Karena kesulitan mereka itu untuk menyebarkan kejahatan, menyebarkan kemaksiatan, menyebarkan keburukan, untuk membinatangkan manusia, untuk menghitamkan manusia. Lain beda dengan kesulitan yang dihadapi para nabi, para pengikutnya, para sahabatnya, para keluarganya. Kesulitan yang mereka hadapi itu mensiarkan cahaya ilahi agar manusia terserahkan, tidak hidup dalam kebimbangan, kesulitan yang tidak perlu. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan ketika musuh-musuh para nabi itu mendakwakan dirinya bahwa dia tidak bersalah, kan itu adalah godaan iblis. Iblis lah angkat tangan, jangan salah, aku orang yang paling takut sama Allah. Aku orang yang paling banyak sujud sama Allah, dan aku pun juga orang yang paling takut sama Allah. Gak mungkin lah aku mau ngajak-ngajak kalian untuk melawan Allah. Kalian tersesat oleh diri kalian sendiri dengan bujukan-bujukan, hasutan-hasutanku. Namun kalian jangan salahkan aku. Kalau Allah murka, aku adalah orang yang paling lari duluan. Aku hanya ada perjanjian dengan Allah bahwa Adam itu tidak punya hak sedikit pun untuk disujudi oleh para malaikat untuk mendapatkan kehormatan langit dan bumi. Akan aku buktikan dengan banyaknya umatnya nanti yang akan aku masukkan ke neraka, yaitu kalian. Pada saat itu nggak ada lagi hujah mereka melawan para nabi itu apa. Sudah dilarang untuk mensodomi para malaikat yang mewujud sebagai tamunya seorang nabi. Masih saja dihadang lalu kemudian diperkosa. Banyak hal-hal yang mustahil jika mereka tidak mendapat bisikan laknatullah lalu kemudian mengambil bisikan itu sebagai mazhabnya, tidak akan terjadi. Seperti Abu Lahab lah contohnya, dan istrinya yang luar biasa mendengki Rasulullah.
Per detiknya itu tidak ada lain bagaimana cara melumatkan Rasulullah, keluarganya itu sebagai orang yang paling menderita dia dari sejak lahir hingga mati ya, kalau bisa malah. Karena merasa dengkinya begini, Rasulullah itu bukan siapa-siapa dan Allah itu tidak adil. Kalau memang ada nabi, ya kalau bisa aku dong, aku kan kaya, aku kan ganteng, aku kan hartaku banyak, umatku banyak, pengikutku banyak, orang yang aku kasih istilahnya rezeki itu kan aku lebih baik daripada Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa apa. Kedengkian model-model iblis sanatullah itu yang menjadi patokan Abu Lahab sehingga diajab oleh Allah dengan surat Al-Lahab. Sedetik pun dia tidak akan mencium bau surga di tempat yang paling terendah. Sampai detik ini pun dia dibakar di dalam perut bumi. Sama sepertinya Firaun yang sampai napas terakhir pun tidak mau mengakui ketuhanan Musa. Karena dia merasa punya hak. Musa itu kalau tidak dia angkat sebagai anak itu tidak mungkin dia akan melawan. Dan Allah macam apa ini, model apa? Masa sudah aku angkat anak terus dia menghantam aku, pun juga menghantamnya bukan dari belakang. Karena para nabi tidak suka menghantam dari belakang. Cara-cara dari belakang itu bukan mainan para nabi. Maka Imam Ali dibunuh dari belakang, para al-bait racun dari belakang, dan sebagainya, para sahabat-sahabat yang banyak dinistakan dari belakang. Para nabi tidak. Ayah sendiri, ayah angkat sendiri, apapun pasti akan dihajar selama dia tidak la ilaha illallah kan Allah, tidak memanusiakan manusia, tersesat ke dalam jalan iblis lanatullah. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi musuh para nabi itu mungkin bisa berkali-kali lipat daripada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para nabi. Karena para nabi ketika bertemu Allah semua sudah kembali normal. Nuh itu ribuan tahun, ratusan tahun lah istilahnya. Dalam sepakat para ulama umurnya 900 tahun, padahal bisa jadi walau alam dia bisa ribuan tahun. Hanya beberapa segelintir, namun apakah dia bersedih dengan melihat yang bisa dia selamatkan hanya berjumlah ribuan, mungkin kurang? Tidak, karena yang penting adalah hubungannya dengan Allah. Tidak peduli. Kalau bahasa kasarnya begitu para nabi sebenarnya, kalau mau jahat-jahatan begitu. Maka ketika Jibril menyampaikan bahwa bagaimana nih, kamu udah ratusan tahun umatmu yang segini-segini, mau kita ajab lagi, ya sudah ajab aja lah. Kata-kataku sudah tidak bisa didengarkan. Coba kalau Rasulullah model hal semacam itu, tidak. Karena memang Rasulullah itu ingin mengaktifkan akal manusia. Ayo dong. Kita bukan zamannya sihir-sihiran lagi seperti Ibrahim, seperti Musa, seperti Sulaiman, seperti Daud, seperti Isa, seperti Nuh. Bukan, kita zaman intelektual. Lihat nih, gigiku tanggal di medan peperangan, hampir ompong aku seluruhnya. Bekas lukaku di mana-mana. Aku tidak memiliki kekebalan seperti Daud. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi seperti Yusuf. Aku tidak memiliki kemampuan apapun. Yang punya hanyalah akal. Ayo kita gali akal kita. Kita gali nurani kita. Kita lawan hawa nafsu semampu kita. Makanya kalau bagi mereka yang mengkultuskan bahwa Rasul itu manusia biasa, itu sangat luar biasa kejam. Al-Quran itu tidak mungkin lahir dari manusia yang biasa. Kita percaya Siddhartha Gautama adalah makhluk yang suci dengan mengeluarkan kitab Wedanya saja. Itu suatu kitab umat Buddha, apa Weda apa Tripitaka? Weda ya. Weda saja itu suatu hal yang sangat sakit kedengarannya. Masa Rasulullah yang melakukan Al-Quran dianggap manusia biasa, sementara umat Buddha yang dikatakan bahwa Siddhartha Gautama itu makhluk yang suci? Begitu. Para nabi itu makhluk yang suci. Mereka mengeluarkan kitab-kitab, mengeluarkan mushaf-mushaf, mengeluarkan syair-syair indah seperti Daud. Begitu banyak gelandangan, tapi ketika mendengarkan syairnya Daud, mereka seperti hidup di istana. Maka ya begitulah. Luar biasa para nabi. Alhamdulillahirabbil alamin.